Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian ba'dal maghrib Masjid Jami' Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang terus menerus kita persembahkan kepada Allah atas kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita kembali dapat sama-sama bermuajahah dalam majlis ilmu kita pada malam hari ini. Salawat dan salam kita hadirkan dan persembahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mampu sungguh-sungguh untuk mengikuti sunnah-sunnahnya dan betul-betul mencintainya, sehingga kita pun akan mendapatkan balasan cinta yang indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, ini Abdullah bin Mas'ud salah satu sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun min zulmatil qalbi, ada 4 perkara penyebab hati manusia itu jadi gelap. Ini hati ini kan harusnya terang terus, ya kan, kita berharap agar hati kita itu terang. Pemilik hati yang terang itu orang yang memiliki nilai keimanan yang baik. Kalau imannya bagus, tauhidnya bagus, ibadahnya bagus, hatinya bakal terang. Tapi kalau imannya itu rendah, hidupnya bergelimang dengan aneka kemaksiatan, lambat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akrab dengan hal-hal buruk, maka nokta-nokta dosa itu menjadikan hatinya gelap. Cahaya yang tadinya ada, lama-lama dia menjadi redup. Hati yang harusnya bercahaya menjadi gelap. Kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, penyebabnya 4 yang membuat hati manusia itu jadi gelap. Yang pertama kata beliau, batnun syab'an, perut yang kenyang, ya, perut yang terlalu kenyang. Makanya orang yang suka makan itu, ya, makannya nggak pernah berhenti, itu salah satu penyebab nantinya hatinya menjadi gelap. Bisa juga ada yang mengatakan yang dimaksudkan dengan batnun syab'an adalah orang yang rakus, ya, semua pingin dia. Orang yang tidak mampu menahan dirinya dengan segala macam bentuk makanan yang berada di hadapannya. Ini yang pertama. Yang kedua,
Sohbatuz zalimin, bergaul dengan orang zalim. Ya. Temannya sama orang zalim. Mungkin dia awalnya orang baik, ya, tapi kalau dia sudah masuk ke lingkaran orang zalim, hatinya jadi gelap. Kebenaran yang dia tahu sekali, hakikatnya itu dia abaikan. Kenapa? Karena dia sudah berada pada lingkaran orang-orang zalim. Sering kita saksikan ada orang yang kita lihat dia orang baik, mengerti hal-hal prinsip tentang agama. Kemudian ketika dia masuk ke dalam lingkaran orang-orang zalim, dia banyak menutup mulutnya, tidak berani mengeluarkan kalimatul haq. Dia lebih mendahulukan perasaan orang-orang zalim yang dia berada di tengah-tengah mereka ketimbang haknya Allah, haknya Rasul, haknya hamba-hamba Allah yang beriman. Itu kan ada yang kayak begitu. Atau mungkin sebelumnya, sebelum dia masuk ke lingkaran orang-orang zalim dan berada di tengah-tengah mereka, dia dulu orang yang paling gencar, paling kuat, paling lantang mengucapkan kalimatul haq, menyampaikan nilai-nilai kebenaran, dan dia menjadi rujukan hamba-hamba Allah yang beriman yang lainnya. Tetapi ketika dia sudah berada di tengah-tengah orang zalim, dia mendapatkan fasilitas dengan orang-orang zalim, dia berkawan akrab dengan para pelaku kezaliman, dia menjadi orang yang bisu seribu bahasa. Kenapa? Hatinya sudah gelap. Hatinya yang dahulu yang bercahaya, yang terang, yang indah itu redup karena persahabatannya dengan orang zalim. Maka dalam Islam itu pilih-pilih kawan itu memang disuruh. Orang bilang jangan pilih-pilih, harus dipilih-pilih. Karena kalau salah pilih bisa gelap hati kita. Ya. Jadi harus pilih kawan, sahabat yang membuat hati kita ini cemerlang, terang. Nah. Yang ketiga, nisyanuz dzunub al-madiyah. Orangnya melupakan dosa-dosa di masa lampau. Walaupun dia sudah jadi orang baik, dia tidak boleh melupakan dosanya. Dia renungi dosanya, bukan untuk dia ceritakan kepada orang lain tentang masa lalunya yang penuh dengan keburukan, kejahatan, kemaksiatan. Tidak, dia renungkan buat diri dia sendiri, agar dia menjadi hati-hati dari masa ke masa dalam hidupnya. Dia harus renungkan. Jangan lupa. Ada orang dia lupa sama dosanya, ingat dosa orang. Dosa dia lupa. Dosa orang dia sebut-sebut, dibongkar-bongkar dosa orang, borok-boroknya orang dia bongkar. Macam dia tidak punya dosa, dosanya banyak. Yang keempat, kata Abdullah bin Mas'ud, wa tulul amal. Orangnya senantiasa panjang angan-angannya, panjang angan-angan, keinginannya macam-macam, hasratnya macam-macam, dan itu akhirnya membuat gelapnya hati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau juga pernah mengatakan kerusakan hati manusia ini disebabkan oleh 6 faktor.
Kata beliau, yang pertama, sengaja berbuat dosa dengan harapan nanti bakal diampuni. Nggak apa-apa, nanti nanti kan Allah kan suka ada yang bilang, Allah kan maha baik, nanti diampuni. Itu orang yang hatinya rusak. Memang Allah maha baik, Allah senantiasa mengampuni, tapi orang yang pingin hatinya bersih, ya, dia hati-hati dalam kehidupannya, dia tidak mau jadi hamba Allah yang sengaja berada pada arena dosa. Kalau dia berbuat dosa itu karena dia dia terjebak dengan kekhilafannya, bukan karena kesengajaannya. Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, menuntut ilmu tapi tidak mengamalkannya. Dia menuntut ilmu, dia faham tentang aturan-aturan yang sudah ada, dia mengerti batasan-batasannya, dia faham betul tentang kewajiban-kewajiban yang harus dia jalankan, tapi dia tidak mengamalkannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Hasan Al-Basri, apabila beramal tidak ikhlas, nah, itu ciri hati yang rusak. Karena amal yang utama adalah amal yang dilakukan dengan keikhlasan, ketulusan, yang memiliki bobot yang murni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, makan, menikmati nikmat rezeki berbentuk makanan tapi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, tidak ridha terhadap pemberian Allah yang Allah berikan kepadanya. Kemudian dia sering datang melihat orang yang meninggal dunia, tetapi dia tidak pernah mengambil pelajaran. Yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri ini hampir mirip yang pernah dipesankan oleh Ibrahim ibni Adham. Ibrahim ibni Adham pernah berkata kepada penduduk Basrah. Dia datang ke penduduk Basrah, dia bilang sama penduduk Basrah, wahai penduduk Basrah, sesungguhnya aku melihat hati-hati kalian ini telah mati. Itu dia berani ngucapin sama penduduk Basrah waktu itu. Aku melihat hati-hati kalian telah mati, dan aku merasa penyebab matinya hati-hati kalian, wahai penduduk Basrah, disebabkan oleh 10 hal. Dan ini sepertinya yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kalian. Lalu beliau nyebut, yang pertama, kata beliau, araftumullah walam tuaddu haqqah. Kalian kenal Allah, ya, tetapi kalian tidak menunaikan haknya. Orang haji puncaknya apa? Disuruh untuk wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu nilai filosofinya apa? Mereka disuruh untuk berhenti dan menetap sebentar di padang Arafah untuk mengenali diri mereka dan mengenali Allah. Dan ini dikatakan sebagai puncaknya haji, kan? Al-hajju Arafah, kata Rasul. Puncaknya itu, puncaknya orang yang berhaji itu adalah ketika mereka mampu mengenali tentang dirinya dia dan mengenali penciptanya. Makanya di Arafah itu saat wukuf, hal yang terbaik dilakukan oleh mereka yang sedang berhaji adalah mereka bermuhasabah, menggali tentang dirinya. Saya ini siapa? Untuk apa saya dihadirkan di bumi ini? Apa yang sudah saya kerjakan? Mana yang belum saya lakukan? Sudah sejauh mana hal-hal baik yang telah saya kerjakan? Apa persiapan saya nanti menuju Allah? Bekal apa yang bakal saya bawa? Dia menggali tentang dirinya. Mau kemana saya ini nanti? Dan dia mengenali juga tentang penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di puncak hajinya itu dia tidak dapat
dia tidak dapat tentang nilai utama dari wukuf di Arafah tersebut. Kasihan banget. Makanya kenapa ada ungkapan al-hajju katsir wal wafdu qalil. Yang berhaji banyak, tetapi yang benar-benar jadi tamunya Allah sedikit. Ya. Karena harus betul-betul dia jadi wafdullah, betul-betul tamu, betul-betul menjalankan apa yang menjadi kewajiban dia sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan exitnya, keluarnya kelihatan dia betul-betul berhaji itu kelihatan, mabrurnya itu kelihatan. Mabrurnya itu bukan sekedar mabrur dalam nuansa hukum fikih, tetapi kepribadiannya kepribadian yang mabrur, sikapnya, perilakunya, tutur katanya, alam fikirannya mabrur semuanya. Yang kedua kata Ibrahim ibnu Adham kepada penduduk Basrah, qara'tum kitab Allah wa lam ta'malu bih. Kalian membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, tetapi kalian tidak pernah menjalankan kehidupan kalian bersama Al-Quran itu. Al-Quran hanya jadi sebagai bacaan seremonial saja. Padahal Al-Quran, kata ulama salafus salihin, orang yang hidup bersama Al-Quran, dia akan mendapatkan beberapa keistimewaan. Walaupun dia baca Al-Quran sehari mungkin cuma 1 lembar atau 1 halaman, kemudian dia berusaha jalan hidupnya bersama Al-Quran, pertama dia akan mendapatkan sa'adah fid dunya, akan mendapatkan nilai kebahagiaan di dunia. Yang kedua, salamatul aqidah, akidahnya selamat sampai akhir hayatnya. Jadi Al-Quran itu membuat akidahnya itu terjaga sampai dia meninggal dunia, dan dia meninggal dunia husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, segala macam bentuk kebaikan hadir dalam kehidupannya. Dan yang keempat, hidupnya akan terjaga dari segala macam bentuk bala, musibah dan ujian. Nah, ini kata Ibrahim ibnu Adham, kalian baca Quran tapi kalian tidak mengamalkannya. Yang ketiga, ad-da'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Kalian mengklaim bahwasanya kalian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalian meninggalkan sunnahnya. Berkata cinta sama Nabi tapi meninggalkan sunnahnya. Sunnah utamanya Nabi itu apa? Akhlak. Jangan sampai kita buat acara yang di dalam acara tersebut kita sedang mendemonstrasikan cinta kita yang begitu besar kepada Nabi, tapi praktek acaranya tersebut melanggar sunnahnya Rasul. Contoh, bikin acara maulid sampai
berjam-jam dan menutup akses jalan penting, membuat orang lain mengeluh. Jangan. Kalau kita ingin pakai jalan tersebut, izin, minta ridha dari setiap rumah yang kita tutup jalannya. Wallahi, antum bikin acara Maulidur Rasul, tapi antum mengecewakan salah satu umatnya sehingga dia tidak bisa keluar. Wallahi Rasul nggak ridho acara kayak begini. Karena salah satu umatnya juga pengen pergi ke tempat yang lain, dan tempat yang baik juga, tapi nggak bisa keluar. Hati-hati nih, ini gelap hatinya. Ini kata wajar ini loh, kalau kata Ibrahim ibnu Adham, ini ulama besar ini, kalian mengklaim mencintai Rasul, wa taraktum sunnatah, tinggalkan sunnahnya itu. Yang keempat, adaitum adawat syaitan, kalian mengklaim kalian musuh setan, lawan sama setan. Ya. Wa waqaftumuha, nah. Wa wafaqtumuha, wa wafaqtumuh, wa wafaqtumuh. Jadi kalian mengklaim kalian ini lawannya setan, tetapi kalian wafaqtumu, kalian bersepakat dengan setan, bermufakat dengan mereka. Qultum, yang kelima, qultum nuhibbal jannah, kalian berkata kami cinta surga. Walam ta'malu biha, walam ta'malu laha, kalian mengatakan kalian cinta terhadap surga, rindu akan surga, tetapi kalian tidak beramal dengan amal surga. Walam ta'malu laha, amaliyahnya bukan amaliyah ahli jannah. Qultum nakhafullah, kalian berkata kami cinta, kami takut sama Allah. Tetapi kalian asik berbuat maksiat. Qultum nakhafun nar, kalian mengatakan kalian takut sama neraka, tetapi kalian dekat-dekati neraka itu. Kalian tidak mencegah diri kalian, menjaga diri kalian dari api neraka. Qultum annal mauta haq, kalian berkata bahwasanya kematian itu sesuatu yang hak. Walam tasta'iddulah, tetapi kalian tidak pernah mempersiapkan diri untuk menyongsong kematian tersebut. Ishtaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabaztum uyubakum, ya. Kalian sibuk dengan aib saudara kalian, tetapi kalian mengabaikan aib kalian sendiri. Ya, bahkan ada yang bikin acara, bikin konten acara tentang aib saudaranya itu berepisode panjang. Semakin semangat dia ketika dia lihat banyak subscribe-nya, banyak yang like. Bayangin dosanya kayak apa ya? Dia cari makan dari mendedahkan aib saudaranya. Macam dia orang bersih, bisa jadi kadang-kadang aibnya jauh lebih banyak daripada orang yang sedang dia buka aibnya itu ke permukaan. Bisa jadi orang yang sedang dia buka aibnya dulu teman akrabnya yang tahu segala macam seluk beluk kehidupan temannya ini, dia buka semuanya.
Itu kalau kita lihat konten-konten yang seperti itu, yakinlah itu kita sedang nonton, sedang lihat itu konten orang yang hatinya gelap. Antum jangan lama-lama nonton itu, langsung skip aja. Nanti lama-lama antum juga gelap hati antum. Ya. Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkuruha. Kalian memakan nikmat dari Tuhan kalian yang sampai kepada kalian dan menikmatinya dengan enak, tetapi tidak bersyukur. Karena kan kalau sedang nikmat itu kan lupa syukurnya, makan sambil tertawa, sambil senang-senang, sambil bercengkrama, lupa bersyukur tentang kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan makanan itu buat kita sampai kepada kita, yang masih membuat kita mudah untuk merasa nikmatnya itu. Masih semangat untuk makan, masih lahap makannya. Kemudian yang terakhir, kata beliau, kalian menguburkan orang yang mati, kalian antar dia sampai ke pemakaman, walam ta'tabiru biha, walam ta'tabiru biha, kalian tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran dari setiap kematian saudaramu yang kalian lihat, kalian urus, kalian antarkan dia sampai kalian kuburkan dia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai manusia tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya lupa, sehingga banyak di antara kita pula lupa untuk mengevaluasi dirinya. Ya, karena manusia tempatnya salah, terus kita lupa evaluasi. Yang tidak boleh itu lupa evaluasi diri. Ya. Akibatnya banyak di antara kita, ya, mungkin secara tak sadar bergelimang dengan segala macam bentuk kemaksiatan, sehingga akhirnya maksiat dan dosa tersebut berakibat menutup mata hati. Jiwa kita menjadi buta akan nilai-nilai kebenaran. Makanya kebeningan dan kesucian jiwa itu perlu dijaga oleh setiap hamba-hamba Allah yang beriman. Karena kebeningan dan kesucian jiwa itu dapat menentukan kebenaran dan kebatilan dengan tepat. Kita dapat menilai mana benar, mana batil dengan tepat dengan menggunakan kebeningan dan kebersihan serta kesucian jiwa itu. Di dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama matahari dan rembulan, atas nama siang dan malam, atas nama langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama jiwa manusia yang Allah ciptakan dengan segala kesempurnaannya. Jadi Allah mengatakan, ya Allah bersumpah ini. Allah bersumpah atas nama kita ini, makhluknya yang Allah ciptakan sebagai yang terbaik bentuk ciptaannya, fi ahsani taqwim. Terus Allah katakan berikutnya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam nafs itu, dalam nafsnya manusia ini ada dua hal yang saling berlawanan. Ada kutub positif dan ada kutub negatif. Ada fujur dan ada takwa. Fujur isiannya itu apa? Kefasikan, kesombongan, keangkuhan, kezaliman, pengkhianatan, keburukan. Fujur. Dan ada takwa. Dalam kutub takwa itu tentu isinya adalah kejujuran, ketaatan, kesalehan,
kepatuhan, keindahan, kesucian. Allah mengatakan ada dua ini dalam nafsnya manusia ini. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, qad aflaha man zakkaha. Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang ada kutub fujur dan ada kutub takwa ini, Allah mengatakan Allah menjamin bagi hamba-hamba Allah yang mampu menata administrasi jiwanya dengan baik. Jadi dalam surat Asy-Syams ini ada firman Allah yang menjelaskan kepada manusia bagaimana menata administrasi jiwanya dengan baik. Mereka yang mampu menata administrasi jiwanya dengan baik, maka Allah menjamin ada kebahagiaan yang terus-menerus bersemayam dalam dirinya itu. Karena mengelola administrasi kejiwaan yang baik itu adalah kunci untuk mencapai falah, untuk mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Maka jika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dia mengelola nafsnya, mengelola jiwanya dengan mensucikannya, itu kita analogikan seperti orang yang membersihkan pakaian kotor. Ini kita ini kan ibarat pakaian yang awalnya tadi bersih, kullu mauludin yuladu alal fitr. Itu ibarat pakaian bersih, Pak. Pakaian bersih. Terus ada nokta-nokta kotornya, hitam-hitam. Yang bikin kotor siapa? Kita. Jadi yang tahu titik kotornya di mana tuh siapa? Kita ini. Maka kita yang bersihkan, nggak mungkin orang lain yang bersihkan. Antum yang tahu kotornya di mana. Satu pakaian ada kotornya di mana? Di tangan, tangan sebelah mana? Kanan, kanannya di sebelah mananya? Di atas, bawah, tengah? Di depan, di depannya di bagian mana? Yang tahu kita. Kapan itu kotor? Bagaimana dia bisa kotor? Kenapa bisa kecipratan? Kita. Ya bersihin. Maka Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Amat bahagia kata Allah, telah bahagia bagi siapa saja yang mensucikan jiwanya, memuliakan sukmanya. Allah. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh amat sangat rugi dan kerugiannya tak terkira kata Allah bagi siapa saja yang menistakan dan merendahkan jiwanya. Jadi kita sampai pada titik yang rendah itu asbabnya kita. Dan Allah mengatakan kau rugi sendiri kalau engkau membiarkan dirimu berada pada titik yang rendah tersebut. Dan kalau kotor tidak cepat-cepat dibersihnya, tidak berusaha untuk mensucikannya. Maka kenapa ada namanya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa itu penting. Karena ayat ini berkenaan tentang tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Nah kita sekarang ini berada pada hari-hari pertama bulan Dzulhijjah, bulan haram, bulan di mana amal kebaikan berlipat-lipat pahalanya, bulan di mana keburukan yang kita lakukan diancam oleh Allah dengan dosa yang jauh lebih banyak. Bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jal min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul ashar. Tidak ada hari, kata Nabi, di mana amal saleh yang dikerjakan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala lebih jauh dicintai Allah Subhanahu wa taala ketimbang 10 hari ini. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah
tentang hari ini dalam surat Al-Fajr di ayat yang kedua. Sahabat-sahabat Nabi waktu itu sempat tanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Apakah jihad fi sabilillah itu kalah dengan ini? Karena Nabi mengatakan amal soleh lebih jauh dicintai, dan sahabat Nabi tahu amal soleh yang dicintai salah satunya yang sangat dicintai itu jihad. Pahalanya besar. Kata Nabi, walal jihad, kecuali kata Rasul, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, kecuali orang itu dia berangkat pergi jihad dengan menggunakan jiwanya sama hartanya. Hartanya dia bawa semua, nggak ada yang tersisa. Semua hartanya dia bawa semuanya, dia bawa bersama jiwanya itu berangkat pergi jihad. Falam yarji' min zalika syai'. Setelah itu dianya nggak pulang, hartanya nggak balik. Maksudnya dianya tewas, gugur di medan tempur, hartanya habis dipakai. Itu baru sebanding. Maka tentu amatlah sangat baik jika kita mengambil perhatian serius di 10 hari pertama ini di bulan Dzulhijjah, dengan puasa, dengan berzikir, dengan tilawatul Quran, dengan memperbanyak sedekah. Bagi yang memiliki kemampuan ikut berkurban. Tadi pengurus masjid sudah umumkan berkali-kali ya, kurban ini buat antum, fadilahnya untuk antum, keutamaannya buat antum. Antum bisa tabung uang berbulan-bulan untuk beli handphone bagus, bisa. Kenapa nggak tabung? Bila perlu di masjid ini bikin tuh tabungan kurban, bikin, biar nggak berat. Dibikin tuh. Yang grup sapi bikin tabungan kurban sapi, yang grup kambing ya, tiap orang dia sudah niatnya maunya tahun depannya dia mau kambing. Dia datang, dia bilang, ini atas nama saya nanti kambing, tiap bulan saya taruh sekian. Kambingnya berapa nih rencananya, kira-kira tahun depan lagi nanti berapa kambingnya, harganya sudah diperkirakan sekian. Udah tiap bulan dia taruh uangnya. Dan mamanya kambingnya 4 juta, udah dapat bagus tuh kan, 4 juta ya, 4 juta setengah. Udah dia taruh 400.000, kan nggak besar itu tiap bulan taruh. Dan itu kurban, lambang takarrub kita kepada Allah. Kurban itu lambang takarrub kita kepada Allah. Allah pasti dekat dengan antum, dan pasti diganti, pasti kebaikan turun dalam kehidupan antum, pasti berkah, pasti ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal antum berkorban untuk antum itu, tapi antum dapat efek kebaikan yang berlipat-lipat lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apa yang didapati oleh keluarganya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena berkorban, karena bertakarrub kepada Allah, Allah limpahkan rahmat yang tak ada habis-habisnya buat mereka, bahkan dinikmati oleh umat-umat sesudahnya. Keberkahan kota Mekah, ya kan? Banyaknya makanan yang melimpah di kota Mekah, kenyamanan hidup di kota Mekah, zam-zam yang tak berkesudahan. Itu kan efek dari korbannya keluarganya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mari sama-sama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah,
Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.